bagus kalau Soalnya dia nggak mau Sintayong dapat Lamborghini kayak gua. Pak Arya Sinduli nggak apa harapannya nanti? Gini bang, aku sedikit ya bang. Tadi kan abang kita belum jawab juga mengenai sampai kapan naturalisasi, berapa banyak. Bang, ini perlu karena kita kan temanya ini juga bang. Saya mau beritahu bang, kita U17 itu bang tiap tahun Piala Dunia. Berarti tiap tahun kita butuh 25 pemain minimal. Artinya tiap tahun 25 regenerasi nih bang. Sementara U20 itu tiap 2 tahun. Artinya tiap 2 tahun kita harus punya stok lagi nih. Jadi kita sekarang nih kalau untuk mencapai sampai dari U17 sampai senior, kita mungkin butuh sekitar 120 pemain timnas. Bayangkan 120 pemain timnas. Berapa orang naturalisasi itu? Bukan. Dari mana kita cari? Artinya dari mana kita cari? Makanya kita cari nih di Indonesia mana, di Papua di mana, di Aceh di mana dan sebagainya, sampai ke ujung dunia pun. Walaupun penduduk Indonesia 300 juta. Iya, kita karena pemain bola kan bukan seperti yang gampang, karena dia punya harus dari usia 8, 9 dan sebagainya. Nah, jadi kami akan cari dari seluruh Indonesia dan sampai seluruh dunia bang. Dicari karena kita butuh 120 pemain timnas dari kelompok usia tadi. Pemain yang bagus, bukan hanya pemain yang terseleksi. Dan terseleksi. Jadi ini karena kita harus akan ikut seleksi Piala Dunia mulai dari U17. Jadi kita bukan main-main nih, nggak bisa sepele-sepele. Makanya 120 pemain dilakukan, dicari. Maka yang di dunia pun dicari bang. Pokoknya siapa? Neneknya darah Indonesia ya, ambil. Ada bang, saudara kita, Marga Damani. Tapi kalau ketemu abang, bapaknya negro, ibunya Damani bang, orang Simalungun. Usia sekarang dia 16. Ya kita ambil dari Swiss. Setengah darah bang, mamanya masih asli orang kampung kita. Masa nggak aku ambil, gila bang. Makanya dimanapun kalau ada darah Indonesia, kalau ada di Venus bang, kita cari. Jangan kuat-kuat, Toel marah. Karena kita butuh pemain lain. Iya benar. Justinus. Bang, aku ngingetin, mengarah PSSI, satu hal naturalisasi betul nyari di mana, tapi membangun sepak bola kan nggak pernah lupa. Di dunia manapun bangun dari bawah. Gitu kan. Bang Arya baru separuh ceritanya naturalisasi. Dilupakan juga. Emang Arya bilang kalau pembinaan dilupakan kan enggak. Lah makanya saya cuma mengingatkan itu adalah mengakselerasi kan. Mendorong. Gak hanya akselerasi bang, tapi saya juga tidak setuju kalau dibilang iya jangka pendek, nggak bisa jangka panjang. Kalau 20 tahun lagi ada seorang Messi yang berdarah Indonesia, masa kita nggak ambil? Yang penting kan adalah naturalisasi yang kita ambil punya kontribusi lebih bagus dari lokal. Dan terbukti sekarang bahwa kualitas atau permainan pemain Liga 1 itu terangkat. Mereka bisa adaptasi. Sekarang kira-kira apa penilaian saudara atas Sintayong? Apakah hebat, biasa atau apa? Anda kan sama-sama pelatih. Kalau kita lihat dari selama ini Coach Sintayong pegang timnas kita, ya kita harus jujur mengatakan bahwa Coach Sintayong sampai saat ini masih terbilang sukses. Terbukti tim kita bisa lolos ke 8 besar di Piala Asia Under 23 ini. Yang berikutnya ketika main di penyisian, meskipun lawan Qatar itu main tidak buruk, menurut saya cukup bagus, dan itu ada improve di setiap pertandingan. Terbukti ketika lawan Qatar kita kalah, terus menang lawan Australia, dan pertandingan berikutnya melawan Jordania. Ini menunjukkan bahwa ada peningkatan yang signifikan terhadap tim ini. Itu tentunya organisasinya yang menjadikan adalah Coach Sintayong. Anda setuju Sintayong adalah salah satu pelatih yang pernah tersukses di Indonesia? Oh iya, karena Coach Sintayong di senior juga sukses, sekarang di Under 23 pun juga pertama kali lolos ke 8 besar. Tentunya ini kan kesuksesan dari Coach Sintayong didukung oleh pengurus, didukung oleh pemain, dan didukung oleh tim behind the team. Seperti itu, Bung Hotman. Dan dia pernah membawa Korea Selatan di Piala Dunia mengalahkan Jerman ya? Ya, tentunya ketika pertama kali mendapatkan tawaran di Indonesia, saya sangat yakin sekali Coach Sintayong menerima tawaran dengan beberapa persyaratan. Salah satunya ya persyaratannya itu menggunakan pemain darah Indonesia dipanggil pulang ke Indonesia. Karena saya sangat yakin, saya tidak mengecilkan pemain-pemain kita, bahwa Coach Sintayong sangat paham bagaimana player resources
Indonesia itu seperti apa. Pastinya dia melihat posisi kita di Asia Tenggara, posisi kita di Asia, dan posisi kita di dunia. Tentunya setelah menganalisa seperti itu, Coach Sintayong pasti akan mengambil kesimpulan. Dia menerima tawaran sebagai pelatih Indonesia, tentunya dengan persyaratan-persyaratan yang harus dikabulkan oleh pengurus PSSI. Salah satunya itu tadi, mendatangkan pemain-pemain keturunan Indonesia untuk balik ke Indonesia. Ya. Apakah menurut Anda sebagai pelatih, Sintayong ini terlalu dimanjakan dengan berbagai fasilitas? Ya, kalau saya berbicara secara netral, menurut saya sah-sah saja menurut saya. Karena kita tahu sendiri Coach Sintayong juga mantan pelatih Piala Dunia. Jadi kenapa Coach Sintayong katanya Bung Towel dapat perlakuan istimewa, ya memang sesuai dengan kualitas mereka, gitu loh. Jadi menurut saya ya wajar-wajar saja. Karena itu tadi, Coach Sintayong salah satu bisa menerima tawaran jadi pelatih timnas kita, tentunya dengan beberapa persyaratan. Salah satunya ya mendatangkan pemain-pemain yang bagus, karena Coach Sintayong tahu pasti player resource Indonesia. Jadi menurut saya itu hal-hal yang wajar saja, boleh-boleh saja, asalkan pelatih itu wajar dikasih bonus besar.